Itu pengalaman buat saya, pengalaman pertama masuk studio recording yang kadar dinginnya studio itu lebih hangat toiletnya daripada studionya. Bayang tuh. Biasanya toilet itu tempat terdingin, ini toilet itu tempat terhangat gitu. Tapi harita kieu bay. Ada kebanggaan khusus ketika masuk situ kan orang teh mengidolakan slang ya. Anjir orang ieu rekaman di tempat slang ngerekam di dia wah gitu, ada kebanggaan di sana. Dan waktu itu setelah kita recording di sana, Jackson tutup akhirnya kan. Mungkin gara-gara orang didinya meureun. Oh, Sugante gara-gara orang recording didinya. Jadi tadi setelah Rijal dikeluarkan itu sebetulnya vakum ya. Tidak ada aktivitas lagi. Lupa Cep, setelah itu mah orang teh aya proyek naon deui gitu nya. Proyek rekaman udah pasti itu mah. Kan yang ngeluarin statementnya kan hanya statement dari Hilman aja sebetulnya waktu itu kan. Tidak ada persetujuan dari saya, dari Cepi, dari Itek, nggak ada gitu. Jadi hanya mengungkapkan kekesalan aja sebenarnya. Oh. Tapi setelah itu kemudian rekaman. Jadi tidak official. Nah, kalau nggak salah memang ketemu sama Bang Jati ya kita ya. Nah, ya. Ketemunya waktu itu di mana sih waktu itu? Nah, dikenalkan siapa gitu? Lupa sahanya. Kalau nggak, oh iya, kita tuh pernah kalau nggak salah dikenalinnya sama wartawan Roni. Oh, fotografer. Ya, kita dikenalin sama itu. Kan kita juga sempat bikin sesi foto kan, sama Roni di fotonya waktu itu. Nah itu dikenalin sama Roni kalau nggak salah. Bukannya sama Kamerki ya, Boy. Di Sukabumi itu ya saling mengenal sih satu musisi dengan satu musisi lain senior itu. Jadi ya kita masuk di link itu palingnya penjelasannya teh. Ya lupa antara Roni atau enggak Kamerki mungkin ya. Ya. Oke, sekarang tapi untuk lebih fokusnya lagi, kayak ceritanya gitu, sempat ada perpecahan sedikit, terus kemudian rekaman kan. Nah, sekarang pengalaman rekaman nih. Kita masuk ke pengalaman rekaman nih. Rekaman berapa, gimana pengalaman rekaman? Rekaman berapa lagu dan bagaimana jalannya? Cerita nggak? Bayu. Yang bisa cerita, halo? Bayu aja. Jadi gini, sebenarnya sebelum bertemu dengan Bang Jati itu kita sudah punya lagu. Oke. Sudah punya lagu. Seingat saya waktu itu sudah bikin tiga lagu. Dan kita sudah record live. Kan ada beberapa studio rekaman yang bisa record live ya. Tapi bukan di Sukabumi. Waktu itu kalau nggak salah kita sengaja latihan waktu itu di Bogor, ingat nggak? Ya. Hanya untuk recording live. Ya. Nah itu kita recording live di Bogor. Nah tapi begitu ketemu dengan Bang Jati waktu itu bisa jalan bareng tapi untuk sementara pakai lagunya dia dulu. Karena menurut kacamatanya dia lagu yang nanti bisa dibawakan ini yang bisa tembus. Jadi kita akhirnya benar-benar recording pakai lagunya Bang Jati ya waktu itu ya. Iya. Dengan aransemen, tapi aransemen kita gitu ya. Kita. Kita waktu itu recording di Jackson. Ingat waktu itu datang jam malam. Kita tuh masuk studio sekitar jam 7, jam setengah 8. Recording hanya satu lagu dari start jam 8 selesai jam 6 pagi. Oh. Dan tahu itu siapa yang lama? Tapi ya. Lain kurangnya. Itu pengalaman buat saya, pengalaman pertama masuk studio recording yang kadar dinginnya studio itu lebih hangat toiletnya daripada studionya. Bayang tuh. Biasanya toilet itu tempat terdingin,
ini toilet itu tempat terhangat gitu. Tapi harita kieu bay. Ada kebanggaan khusus ketika masuk situ kan orang teh mengidolakan slang ya. Anjir orang ieu rekaman benar. di tempat slang ngerekam di Itu dia dia, wah gitu, ada kebanggaan di sana. Dan Nah, waktu itu benar. setelah kita recording di sana, Jackson tutup akhirnya kan. Mungkin Benar, gara-gara benar. orang Karena sering didinya kebanjiran di meureun. situ. Oh, Sugante gara-gara orang recording didinya. Tapi gini, dulu itu Benar. nama Jati itu memang sudah mendunia lah. Kita Ya. juga amazed lah sama dia, dan banyak Hmm. musisi juga menyatakan hal yang sama gitu. Ya. Karena dia sudah berinteraksi dengan banyak artis gitu kan. Terus juga dengan slang juga, pernah jadi operatornya slang, meskipun hanya operator, tapi kan buat kita wah bisa Suganda bisa juga slang gitu. Nah, Ya. Kita bermodal banget gitu buat beli pita ya dulu, kalau masih Iya, 2 juta mahal itu. berapa lah gitu. benar, 2 juta mahal. itu mahal banget dulu kan. Padahal nu murah mah aya di toko Borobudur ge pita mah. Ya, pada Nah, setelah Ya gitulah. kemudian selesai sesi rekaman, terus bagaimana nasib rekamannya dan sebetulnya rencananya gimana? Nah, Jadi masih- rencananya kalau dulu itu, kalau menurut saya ya, kita tuh betul-betul di persimpangan lah. Oke. Jadi saya sudah pasti lah ya, meskipun tidak begitu bagus nilainya ya pastilah lulus gitu ya dari STAN. Cepi juga sama, kalau Cepi mah bagus nilainya. Nah, otomatis kita sudah jelas pasti akan mendapatkan pekerjaan waktu itu kan. Tapi yang kita khawatirkan itu penempatan dulu itu. Jadi kita memperbesar rasio kemungkinan pilihan lah. Tugan we jadi artis teh bisa gitu dengan lewat Kang Jati tadi gitu. Oke. Ya, Jati ya. ya, betul. Jadi kalau posisinya kemarin lagunya laku, terus kita rekaman dan lain sebagainya, mungkin ada kemungkinan kita juga sedikit berpikir untuk tidak ngambil PNS mungkin gitu. Wah, banyak. Iya benar, maksudnya itu betul-betul di persimpangan jalan lah. Betul-betul kalau buat saya yang nggak tahu buat Cepi atau buat Bayu, kalau buat Bayu sama buat Hilman saya rasa sama Itek mungkin betul-betul persimpangan, tapi kalau buat saya sama Cepi yang mungkin sedikit lebih berat gitu saingannya, ya PNS kan, PNS di Departemen Ya, Keuangan udah pastilah itu ya. gitu. Pasti gitu ya, itu buat saya menaikkan bergaining ya, jadi musisi gitu kan. Ya. Tapi akhirnya memilih setelah Akhirnya memilih PNS karena beberapa saat setelah itu kita penempatan ya, Jet ya. betul Oktober. Ya, kita penempatan pertama itu di Bakun di lapangan Banteng, terus kita berusaha pindah masuk ke pajak dan mendaratlah di Mataram waktu itu saya. Jadi tiba-tiba prioritas turun ya, emergency. Bukan tiba-tiba prioritas turun karena nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan gitu. Iya teh lagu teh payun gitu, orang tuh jadi artis. Waktu itu memang rencananya gimana setelah rekaman terus ditawarkan ke label gitu, rencananya gitu. Iya, emang iya. Ya, gitulah pasti. Keinginan kita seperti itu. Yang nawarin siapa waktu itu? Si manajernya itu, si Kang Jati ini. Iya. Kang Jati ini. Kang Jati. Bukan manajer. Kayak talent scout gitulah. Oh, kayak talent scout, oke. Dan ternyata berita dari Kang Jati kok tidak positif, maksudnya tidak ada yang Tidak ada berita tuh. sign. Ya, nggak jelas gitu. Nggak jelas. Oke. Dari Hanya wait, saya pun tunggu. kan akhirnya lebih memilih untuk penempatan itu karena ya udah komitmen, udahlah guys
jadi ASN we gitu. Akhirnya mah. Ya, itu dan itu hanya sebagai sampingan kita ya, Cep ya, sebagai bersenang-senang lah. Dan itu juga setelah itu jarang ya kita ketemu, Cep. Oh iya, Jarang. setelah jarang. Rija ke Mataram itu udah emergency udah langsung vakum dari situ. Vakum ya. Iya. Jadi tidak ada kata selesai, tapi memang sulit untuk bertemu kembali ya. Ya. Betul. Paling Dan Ayu sekali, kita- sekali. Dan itu hilang untuk kedua kalinya kan? Oh, itu hilang kedua ya, oke. Ya. Iya, bener-bener Kalau- itu. Kalau Bayu gimana, Bay? Setelah Waktu itu, itu, Bay. setelah Paling itu. jadi kepala cabang. Oh enggak, masih jauh Anak itu. tuh, tiba-tiba, Jauh. lulus langsung jadi kepala cabang, main. Setelah jadi itu kan ceritanya masih ini ya, masih kuliah waktu itu ya. Karena kan kalau Stanma kan 3 tahun ya 3 dulu ya. tahun ya. 3 tahun. Nah, waktu itu masih kuliah ceritanya. Itek saya masih kuliah, Hilman kalau nggak salah ngambil ekstensi ya kalau nggak salah gitu. Nah, akhirnya mungkin Cepi sama Rijal nggak tahu ya mungkin ya. Kita ngebentuk konsep baru. Sebetulnya saya sama Hilman. Ngebentuk konsep duo. Gitu. Dulu kan ada Savage Garden ya. Ya. Nah, kayak mirip-mirip gitulah gitu. Ah, Gitu. Tingkat mampu. Nah, sempat manggung-manggung ya beberapa kali di Bandung gitu. Sempat manggung-manggung, terus sempat bikin recording juga gitu. Cuma ya tidak punya link untuk bisa mengakses lagu itu untuk diserahkan ke label gitu ya. Komunitasnya masih kurang waktu itu. Jadi ya stuck lagi. Akhirnya ya Lagi ya. bubar dengan sendirinya ya gitu, vakum dengan sendirinya gitu. Ya, tapi Bayu mah akhirnya kan Itu juga. punya band baru yang rekaman. Jadi sebetulnya mereka berdua itu tidak benar-benar berhenti di musik kan. Saya wungkul berhenti mah. Misalnya Bayu dengan single seasonnya kan waktu itu. Kalau Oh. Rizal walaupun berhenti di Rizalnya Single tapi season nih. ya, tapi kan Rizal anaknya sekarang berkarir di musik, Michael. Masuk Indonesian Idol juga. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya Bayu single season tahun berapa, Bay? Single season juga sebetulnya ini sama seperti emergency. Jadi tidak ada kata bubar, tapi sudah vakum, sudah terakhir manggung itu 2014. Jadi Sudah 6 tahun. wajah Bayu itu ada di TV nasional tahun berapa? Itu 2012. 2012. Rizal Ya. itu wajahnya ada di TV nasional tahun berapa? 2019 ya? Tong seri Jal. Bukan, Sebagai bukan. Michael itu pertama masuk MNC itu tahun 2016. Cep. Oh. Ya. Indonesian Idol. Nah, yang junior It's pertama. Ya, junior. Nah, 2018 masuk lagi dia di RCTI cuman. Ya. Dan wajah Rizal ada waktu itu kan? Di RCTI itu Ada. muncul. Saya nonton itu. Ya, Nonton, Dah. nonton. banyak anak nanu tenar dihitung gitu. Tuh maksudnya orang seetik-etik hayang nyombong gitu. Oh, nyatu sih. Lah. Bayu muncul di TV nasional 2012. Sorry, lebih lama, 2010. 2010. 2010. Rizal ya. masuk 2000 sekian hanya 2016. Saya mah dari tahun 98 udah masuk TV. Asa. Oh, jadi model video klip. Mikir Jadi model video klip nih Andy teh nyaho tuh cicing Andy itu. Dapal. Ada Mickey video Rainbow ya, klip Chef? coba lihat di YouTube Mickey Rainbow. Jadi orang teh sebagai figuran. jadi pemain gitar. Jadi pemain bass. Oh, bass Jadi ya. orang teh syuting nate di jam sore nya, di sore jam 3 nepi jam 8 peuting. Yang menemani itu saudara Denny Mulyadi, kalau tanya silakan saudara Ahong itu. Seberapa Badhong. Jadi ketika video klip itu tayang di TV nasional, saya ajak seluruh keluarga saya. Ayo ikut. Lihat, saya ada di TV itu, saya bilangnya. Dan 6 jam itu saya muncul
6 detik. 2, 3, 4. Jadi ayahnya 6 muncul tuh. 1, 2, eta ge jauh. Jauh. Jadi batur teh kudu saha eta bener teh jelemana. Ngeus lah eta mah momen sombong urang nya bahwa orang leuwih leuwih lila ti manehna gitu. Lanjut Di. 6 detik ya, 6 detik. Oke, lanjut ya. Jadi sebetulnya ini cerita aja sebelum taping sekarang, sesi sekarang ini sebetulnya saya kan sempat nanya-nanya ngomong. Selain tadi video dokumentasi, sebetulnya saya sempat nanya, Cep, boga teh ieu hasil rekaman. Wah, hese hasil rekaman. Aya di Bayu, dia dipindahkan. Ternyata pas yang dari Bayu itu hasil ngerekam. Jadi saya ngebayanginnya gini, konversi dari pita rekaman pindahin ke pita kaset kecil, dari pita kaset kecil dipindahin ke MP3. Hasilnya aku mah kedengeran gede. Anjir ya, dan akhirnya iya tadinya memang itu yang mau diputar ya buat nostalgia. Nah, setelah dengan pertimbangan, karena sebetulnya saya dan Ilham dan ya sebenarnya saya dan Ilham sih ya sama Diat itu ada punya kebiasaan rekaman digital jarak jauh. Gesejieun. Jadi kita buat ini semacam rekonstruksi dari rekaman emergency untuk lagu Bebas. Tiga saja. Nah, ini sesi sound reaction yang kedua. Kita perdengarkan. Silakan, Cepi. Rizal pakai earphone dulu ah. Pakai earphone. So, Bayu pakai earphone udah ya. Nah, jadi udah. Pakai biar kedengeran. Oke. Go. Kedap. Gudang Garam Filter Internasional. Nah, itu hasil rekonstruksi Muhammad Ilhamsyah dan saya ya. Wah, ini judulnya Lagu Bebas. Judulnya ini nih Zal. Bye. Emergency featuring SMCB. Ini judulnya. Benar. Kalau istilahnya Ahmad Dhani rejuvenate. Ya, rejuvenate. Kumaha aja arek diulang deui ja. Teu kadangul lin. Kayak dikirimkeun atuh.
Kirim lah file. Jadi urang jeung Bayu reaksina semangat Rijal. Canggih teuing. Oh, dia pakai Bluetooth ya. Kalau Bluetooth gitu ya. Betul. Nah, dari awal sampai tengah-tengah jelas, cuman langsung blank. Oh. Ya. Yang kirimkan lewat WhatsApp bisa. Siap. Cabut Ya, itu. cabut deh suaranya. Gimana, Bay? Tanggapannya, Bay? Surprise juga. Surprise ya? Ya, surprise. Apresiasi yang luar biasa. Saya tuh salutnya sama vokalisnya sih sebenarnya yang tadi itu. Tata nyanyi saha deh. Cepi ya. Aduh. Apa ada orang oge sarana? Gorengnya. Ya. Lanjut di. Oke. Kita udah masuk ke tahap-tahap akhir nih. Jadi, tapi sebelum ke sana, ini mungkin karena ada titipan juga. Saya minta mungkin dari masing-masing anggota yang ada di sini, 3 orang di sini untuk memberikan kesan lah. Mungkin kita kan belum ada momen ya, suatu ketika ini kan mungkin bisa dilihat sama saudaranya atau gimana, atau sama temennya. Coba dong kasih semacam ya kesan-kesan lah tentang pertemanan kalian dengan Iwan dan Hilman. Ya. Dengan saha? Dengan Iwan dan Hilman lah. Oh, Orangnya gimana sih dan lain-lain. Iwan nanya. Ya, so. Iwan teh orangnya teh easy going pisan. Easy going, berteman saya dari SMP lah mun teu salah mah. Dari SMP orangnya baik. Ya teman dekat banget lah dari dulu mah ya, sama Ipek. Kita membangun mimpi bareng-bareng gitu kan, jeung Capi, jeung Ipek gitu kan, membuat emergensi besar. Kalau saya visinya sih hayang main emergensi teh terkenal gitu kan, jadi artis gitu kan, tapi apa daya lah. Ya Apa daya naon Jal? apa daya lah sih gini kan. Oh. Lain Meminjam. apa daya saya bergelimang uang bukan karena musik. Ninjum tagline batur Sandy. Gini Kok yang digonggin itu kalian? Gini ternyata. Saya tuh sebetulnya merenan lain pemusik sebetulnya mah. Intinya saya tukang dagang gitu. Yes. Saya belajar gitar, yang saya jual apa? Gitar. Dan saya make a lot of money there gitu kan. Iya. Ketika saya main band, yang saya jual apa? Band saya. Tentang Hilman Jal. Jual anak saya. Tentang Kencleng Jal. Ya tentang Kentreng Hilman orangnya kalau menurut saya ambisius ya. Ambisius kan. Dia sangat serius di semua bidang kalau menurut saya gitu, terutama musik gitu kan. Sehingga dia nggak salah, dia sangat kesal sama saya gitu, mungkin kurang Sempat ya. Orang profesional tapi sepugu gitu kan. Dan pada saat itu mungkin dia juga sudah berpikir bahwa saya terutama gitu ya, sudah kurang memperhatikan band gitu. Padahal dia menginvestasikan segalanya, waktunya untuk main band gitu. Menurut saya mah gitu. Oke. Kalau buat Cepi,
Intinya sama dengan Rizal, karena kalau untuk ITEK karena kita sama-sama dari SMP, memang untuk ITEK ini punya tempat tersendiri ya. Bahkan sama untuk Hilman pun sih, dari sisi pertemanan, ketika kita satu band kan sampai berjalan SMA 3 tahun, kuliah 3 tahun, 6 tahun, itu sudah cukup lama menurut saya untuk memahami karakter masing-masing. Kan justru anehnya deket nanti lamun geus teu main band seperti sekarang ini, orang teh merasa seri-seri we, padahal dulu mah mungkin orang ge aya kakesal ka Rizal mah harita ge ketika telat-telat dan sebagainya. Orangnya tapi kumahanya sebagai sama-sama founder gitu untuk memarahi founder lain kayaknya teh etis juga nama kan kesel gitu. Nah, bahkan ketika pertama Hilman duluan meninggalkan kita, saya sama Bayu ikut membacakan Al-Fatihah di makamnya ya, Bay ya. Yap. Kemudian waktu ITEK juga meninggalkan kita juga tahun berapa waktu itu. Saya bahkan mewakili teman-teman membacakan Al-Fatihah di makamnya juga. Ya artinya kalau dari sisi pertemanan kita forever lah, walaupun emergency udah vakum lagi. Tapi kalau dari sisi pertemanan kita akan selamanya berteman, bersahabat dengan kalian semua gitu. Mungkin itulah. Baik, kumaha baik. Iwan dan Hilman. Eh, pertama nggak Iwan sama Hilmannya dulu ya, emergensinya dulu. Kalau buat saya ini satu hal yang punya tempat tersendiri ya di kehidupan saya gitu. Terus terang kalau buat saya emergensi satu hal yang jadi memorable lah gitu ya, nggak bisa dilupain gitu. Band yang membuat banyak perubahan di hidup saya juga emergensi sebenarnya gitu. Kalau untuk ITEK apa ya, mungkin pertemanannya kan hanya di SMA, itu pun mulai kelas 2 ya, karena masuk emergensi sama pas setelah kuliah. Orangnya sih memang kalau yang saya nilai orangnya itu benar kata Rija, easy going, terus kalau ada masalah apapun nggak terlihat panik dan takut gitu. Ah santai aja, pembawaannya santai gitu. Kalau itu gitu santai cendek gitu, hanya senyum dan tertawa gitu kalau itu. Jadi Ya, Boy. dengan Kalau menurut saya, ITEK mah sienan, Boy. Sienan sebetulnya. Dia ekspresif sekali, dia kalau khawatir itu ekspresif gitu. Gua kumaha tuh, anjing, gua si anjing. ya, tapi Bahkan kalau lagi ini ya, kalau lagi merokok, Jal, inget nggak Jal? Kalau lagi bersemangat ngobrol gitu ya, lagi merokok, dia tuh nggak sadar ngomong tuh di depan mata orang, rokoknya di sini. Cep, aing kamari ya Cep. Iya rokok di dia karena panon. Nah, tapi benar momen itu justru yang bikin suasana jadi cair. Maksudnya yang orang asalnya orang ngikap panik, tapi ninggalin manehna kitu jadi seserian gitu. Nah,